Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengembalikan eh, Android ke STB A95X ya, di mana sudah terinstall OpenWRT di internal memori. Nah, baik di sini kita cek dulu di bagian apa ya, disk manager. Teman-teman bisa lihat di sini hanya ada satu storage ya, yaitu MCBLK2. Berarti ini hanya jalan satu penyimpanan atau jalan eMMC-nya teman-teman. Ini sudah terinstall di internal memory dan kita akan mengembalikannya ke Android. Nah, baik di sini saya menggunakan putih dan sebenarnya saya juga sudah mengkoneksikan STB-nya menggunakan USB to TTL ya di CH341A COM12. Ini fungsinya untuk memonitoring aktivitas di STB teman-teman, karena saya tidak punya kamera untuk memperlihatkan Android-nya nanti ya. Nah, baik di sini kita open dulu, kita load dulu atau kita shutdown dulu teman-teman. Kita shutdown dulu, yang pastinya sekarang sudah berjalan di OpenWRT. Kita shutdown dulu ya. Shutdown. Kemudian kita booting ulang dan kita lihat OpenWRT-nya teman-teman. Aktivitas di OpenWRT ya, di STB maksudnya. Baik, di sini saya load untuk COM12 dan adaptor STB sudah saya cabut. Kemudian ini di open new tab dulu ya. Oke, kita load putihnya, open. Nah, sekarang saya nyalakan, saya on kan STB-nya A95X-nya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini langsung booting ke OpenWRT. Kita tunggu. Kita tunggu bootnya ya. Nah, oke, sebelum lanjut lognya, saya scroll ke atas dan saya perlihatkan ini booting ke OpenWRT teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada Linux version 6163 Flippy, kemudian machine model Nextbox A95X A2. Jadi itu adalah log OpenWRT-nya ya. Nah, baik kita lihat apakah sudah bisa diakses melalui kabelan. Nah, sekarang sudah bisa teman-teman. Oke, bisa ya. Nah, tahap selanjutnya kita persiapkan file Android-nya di SD card. Nah, jadi teman-teman gunakan SD card. Di sini saya sudah siapkan file untuk Android STB-nya, namun saya lupa ini Android apa ya. Entah itu ATV atau apa ya, yang pasti untuk mengembalikan ke Android-nya dulu kita gunakan cara ini teman-teman. Jadi ada 3 file di dalamnya. Kita copy ke SD card. Nah, di sini SD card-nya saya sudah copy, tapi alangkah lebih baiknya saya perlihatkan juga. Saya format dulu ya ke FAT32. Baik, SD card sudah saya format ke FAT32. Saya akan copy ulang ya filenya. Nah, ini ada 3 file, copy ke SD card. Nah, filenya lumayan gede ya teman-teman, sekitar 500 MB. Nanti setelah kita copy, kita tancepin ke STB A95X dan selanjutnya kita booting. Nah, ritual bootingnya itu di belakang STB ada jack audio. Teman-teman colok aja ya pakai benda-benda kecil ya, yang panjang, tapi sebaiknya jangan yang besi teman-teman. Sebaiknya menggunakan yang plastik atau lidi kayu ya. Dan nanti kalau sudah mentok akan ada terasa tuh tombol yang klik ya, tombol klik di dalam lubang tersebut. Itu ditekan terus sambil di-on-kan STB-nya teman-teman. Maka otomatis jika tombol tersebut ditekan, booting awal akan diarahkan ke SD card. Nah, pada saat mengarah ke SD card, otomatis file Android yang ada di SD card ini akan terinstall secara otomatis. Baik, kita lepas dulu dari PC.
Kemudian SD card-nya saya pasang ke STB, namun OpenWRT-nya saya shutdown dulu. Nah, di sini kita lihat prosesnya nanti akan ada shutdown ya. Tulisan shutdown di sini. Nah, di sini link is down. Nah, baik, berarti STB-nya sudah off. Ya, sudah off kalau seperti ini. Kemudian adaptor saya lepas, kemudian saya on-kan lagi ya jika SD card sudah terpasang. Nah, sekarang SD card sudah saya pasang. Selanjutnya kita menekan tombol tadi yang saya maksud di jack audio sambil kita on-kan STB-nya teman-teman. Oke, kita lihat ya prosesnya di apa namanya? Di putih teman-teman. Nah, sekarang saya sudah on-kan STB-nya masih sambil menekan tombol ya yang ada di lubang audio di jack audio. Nah, kita lihat prosesnya teman-teman. Ini saya masih sambil menekan tombol tersebut. Nah, jika sudah seperti itu ya, kira-kira teman-teman lihat saja ya sambil melihat video ini. Kira-kira berapa lama ya saya menekannya. Dan sekarang saya sudah lepas teman-teman. Jika menggunakan kontrol seperti ini sih enak ya. Kita tinggal lihat kapan kira-kira burn startnya, kemudian kita lepas. Namun jika tidak bisa mengontrol seperti ini, tidak mempunyai CH341A, teman-teman perkirakan saja ya sampai booting berjalan. Teman-teman bisa sambil memutar video ini dan menyamakan waktu on-nya ya. Baik, kita tunggu ini sudah proses downloading dari SD card ke internal memori. Dan nantinya jika sudah selesai, kita lepas SD card dan kita booting lagi teman-teman. Dan selanjutnya kita buktikan kalau memang sudah Android ya. Oke, kita tunggu sudah 44%. Ya, sudah 56%. Jadi untuk mengembalikan ke Android itu di A95X sangat mudah ya teman-teman. Tidak perlu menggunakan USB burning tool. Tidak perlu menggunakan USB mail to mail. Cukup menggunakan SD card saja. Kemudian di copy paste file Androidnya ke SD card. Dan tinggal di booting sambil menekan tombol yang ada di dalam lubang jack audio teman-teman. Kita tunggu, sekarang sudah 86% dan terus berjalan. Sudah 100% ya teman-teman. Tapi sementara verifikasi start ya. Nah, oke, sekarang SD card ban sukses. Nah, jika sudah seperti ini, sudah bisa di off-kan STB-nya teman-teman. Jadi di sini saya cabut adaptor ya. Mungkin saya belum coba sih untuk mengontrolnya menggunakan
monitor teman-teman apakah kelihatan juga prosesnya, tapi entahlah ya. Yang pasti teman-teman bisa meniru atau sambil memutar video ini, kemudian menyamakan waktunya ya, menyamakan waktunya biar tidak bingung-bingung ini sudah selesai apa belum ya. Jadi tinggal disamakan dengan waktu yang di video, karena saya memvideokannya itu secara real time teman-teman. Jadi tidak ada pelompatan waktu, tidak ada pause, tidak ada skip-skip. Jadi sesuai dengan apa adanya. Baik, saya lepas adaptornya. Kemudian saya lepas juga SD card-nya. Selanjutnya saya booting lagi teman-teman. Saya akan booting lagi. Namun sebelum saya booting, saya akan exit putihnya, kemudian membuka ulang ya, biar lognya tidak terlalu banyak dan nanti gampang kita cek teman-teman. Baik, sekarang kosong. Saya nyalakan lagi STB-nya tanpa SD card, dan tentunya ini sudah booting ke Android. Nah, kita tunggu saja. Nanti ada informasi ya. Coba kita cek di informasi bagian atas. Nah, di sini tuh sudah tidak ada tanda-tanda booting ke Android, booting ke OpenWRT ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat lognya sudah tidak ada tanda-tanda booting ke OpenWRT. Jadi ini sudah Android ya. Start kernel. Nah, itu sudah tidak lagi kernel 6.3. Berapa ya tadi ya? 6 sekitar seperti itu. Nah, ini ATP. Oh, berarti ini Androidnya ATP, teman-teman, punya ATP. ATP driver init called. Nah, bisa kita lihat ya. Log-lognya seperti itu jika sudah booting ke OpenWRT. Ke Android. Nah, iya, jadi sudah tidak ada tanda-tanda booting ke OpenWRT teman-teman. Ini sudah Android tentunya. Nah, baik, saya akan mencoba memasang lagi Android, tapi kita bootingnya dari SD card saja teman-teman. Memasang lagi OpenWRT. Suka ketuker sih ya. Maksudnya OpenWRT ngomongnya Android, maksudnya Android ngomongnya OpenWRT. Nah, saya akan booting ulang. Saya off-kan dulu. Saya akan booting ulang ke OpenWRT. Namun kali ini di SD card teman-teman. Saya menggunakan SD card ya bootingnya. Berarti kalau menggunakan SD card, booting OpenWRT-nya sama seperti pada saat ingin menginstal Android tadi ya, sambil menekan tombol yang ada di dalam jack audio. Oke, ini saya exit lagi untuk melihat dengan jelas ya aktivitasnya. Nah, sekarang saya akan booting ke Android di SD card teman-teman. Nah, oke, saya sambil menekan tombol yang ada di dalam jack audio, dan kita tunggu ya teman-teman. Saya masih sambil menekan, dan sepertinya harus dilepas ya beberapa saat. Nah, sekarang saya coba melepaskannya. Kita lihat apakah booting ke OpenWRT. Harusnya booting ke OpenWRT ya teman-teman. Nah, ini sudah booting ke OpenWRT. Dan kita pastikan nanti kita akan mengakses Luci-nya. Dan sekali lagi saya akan perlihatkan nanti akan ada dua penyimpanan karena kita sudah loading menggunakan SD card. Nah, untuk menginstalnya kembali ke OpenWRT tinggal gunakan Amlogic Service teman-teman. Maksudnya ingin menginstalnya kembali ke eMMC ya, tinggal gunakan Amlogic Service. Nah, jika sudah seperti ini, sepertinya sudah terdeteksi lagi di LAN ya. Belum. Masih identifying. Nah, sekarang sudah kedetek lagi. Coba kita login. Dan langsung kita buktikan menggunakan Disk Manager nantinya. Kita langsung cek di Disk Manager. Nah, di sini ada dua lagi penyimpanan teman-teman. Nah, yang Androidnya itu seperti biasa, baik di HG680p, B80H. Jika masih Android, tentu di sini akan tertulis unknown ya.
tidak ada partisi yang bisa kebaca, teman-teman. Nah, yang MC BLK1 ini adalah SD card yang saya gunakan booting ke OpenWRT. Maka kembali ke Android, tapi masih di eksternal SD card, masih di SD card, teman-teman. Belum di internal ya. Nah, kalau mau ke internal tinggal install lagi menggunakan Amlogic Service di sini. Nah, install OpenWRT, kemudian tinggal cari Nextbox A2 ya di sini. Mana ya Nextbox A2? Nah, di sini Nextbox A95X A2. Kita tinggal install lagi, maka akan masuk lagi ke IMC dan menimpa OS Androidnya, teman-teman. Jadi seperti itu ya, simple cara install dan menimpa lagi, gampang. Kita cek disk manager. Nah, seperti itu. Sekarang booting ke SD card. Di internal sudah Android. Namun jika kita ingin dual boot, dual OS ya, harus seperti tadi ritualnya, teman-teman. Harus menekan tombol yang di dalam jack audio jika ingin booting ke SD card. Nah, baik, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.